Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kunci menhayati Al-Quran. Sebagaimana kunci pertama, mencinta Al-Quran. Kalau saya yakin saya bertanya cinta Al-Quran, pasti semua menjawab ya. Tapi ada banyak hal, tanda-tanda dan usaha kita yang semestinya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Dan yakini kalau kita mencintai sesuatu, pasti selalu tergantung dengan sesuatu itu. Kalau cinta dunia, menggantungkan diri kepada dunia. Istilahnya, kalau kita merasa nikmat di dunia, pasti akan senang. Begitu ada sedikit tergoda dunia kita atau kehilangan, kekurangan dunia kita, pasti akan merasa pusing. Apakah sama juga bersama Al-Quran? Kalau kita bersama Al-Quran terus, kita senang. Kemudian kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita pusing. Ini yang perlu kita bertanya diri. Kenapa sekarang posisi dunia bukan di tangan, malah sudah na'udzubillah jadi di hati. Maksudnya dunia di tangan, artinya kapan saja kita lepas, mau lepas bisa lepas. Kalau posisi dunia di tangan, artinya dunia tidak berharga. Kapan kita butuh bisa megang dan antanan, kapan kita tidak mau dunia tinggal kita lepasin. Tapi posisi iman, posisi Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya harus di dalam hati, bukan di tangan. Jangan sampai kita menjadi orang cinta Al-Quran dan atau posisikan Al-Quran di tangan, artinya sebagaimana kita tidak senang melepaskan Al-Quran, itu tidak boleh, bahaya. Jadi harus kita koreksi diri, apalagi kesempatan bulan Ramadan yang dinamakan bulanul Quran. Dan sebagaimana saya menimbulkan semua dalam kesempatan ini, kita tinggalin tasbih kita di bulan, selama bulan Ramadan. Kita tinggalin tasbih kita, jauh daripada tasbih kita. Faham enggak? Hah? Faham tasbih itu apa? Ya HP-nya itu sudah menjadi tasbih sekarang. Dimegang HP jauh lebih banyak daripada tasbih. Sekarang saya minta tinggalin tasbih itu, jangan dipakai selama bulan Ramadan. Bukan tasbih wiridnya, zikirnya. Yang dimaksud HP-nya. Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu masuknya bulan Ramadan, saya akan jauhkan diri dari HP. Sudah nazar lo ya? Ya memang kalau kita tidak bisa nikmati Ramadan, kita tidak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Udah kita nawaitu betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa sepenuhnya, tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Yang dimaksud la yukallifullahu, langsung senang hafal lagi. La yukallifullahu di sini bukan soal HP. Ibadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang begitu kita kasih nasihat, jangan terlalu banyak megang HP, apalagi BB. Apa dia jawab? Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang tidak bisa sepanjang Ramadan, paling tidak 10 malam terakhir. Apalagi pas kita lagi iktikaf. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang menggoda kita dalam ibadah. Ramadan, Bapak Ibu, ayo mari kita sama-sama menanamkan cinta Al-Quran. Kita tidak tahu, saya berkali-kali menyampaikan, kita tidak tahu kapan habis umur kita. Bahagia seorang, datangnya kematian, dia lagi baca Al-Quran. Tapi juga apa yang kita jawab di hadapan Allah kalau kita meninggal dunia pas megang HP, apalagi menyampaikan kata-kata yang justru
membuat murka Allah, bukan malah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini tolong Bapak Ibu untuk simpan beberapa ayat untuk memahami kunci pertama yang dimaksud cinta Al-Quran. Harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini, qalbu adalah tempat pemahaman dan menhayati. Yang sebenarnya memahami dan menhayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah qalbu. Kalau posisi qalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita, selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridhai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar, karena di sini sumbernya sudah hidup dalam cinta Al-Quran, keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita, semua menjadi sesuai yang kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Kahfi, bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada kebenaran, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka? Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman, tempat menhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung bisa hancur jadi pasir, yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia na'udzubillah lebih kasar? Berarti harus kita bertanya diri, bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran. Apakah bisa tersentuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa merasakan, biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Kesempatannya juga di bulan Ramadan. Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dengan suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup, bisa terbuka, bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin, itu dosa kalbu. Iri, hasud, dengki, semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh mata kita melihat memandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu, barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rendah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, jangan kita suudzon langsung menghukumkan orang itu. Ternyata dah boleh suudzon. Dan suudzon sebenarnya sumber bus ini dari hati. Sebab ni hati. Muncul suudzon, lama-lama na'udzubillah hati kita timbul titik hitam. Yang kita tidak sadari, lama-lama kalla bal rana ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka karena penyakit namanya ran. Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diobati di rumah sakit? Menurut medis tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Cinta dunia, benci mati. Tidak suka. Itu sebabnya ran. Tolong simpan ayat ini dan bisa dibacakan artinya nanti. Suratul Kahfi ayat 57. Terus. Dan suratul Hajj
ayat 46. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata tapi subhanallah hatinya nurani. Buta mata tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Buta mata tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup. Sebagaimana Allah SWT ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalbu yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa. Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres, super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan. Padahal masalah ini bisa anak kecil selesaikan masalah ini, bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah. Suratul Hajj ayat 46. Seterusnya Suratul Ahzab ayat 4. Tak ada istilah yang penting hati baik, karena hati itu satu, bukan dua. Kalau memang hati itu benar-benar baik, terisi cinta Allah, pasti perilakunya juga baik. Kalau hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, pasti ucapannya pun bersih. Kebenarannya pun bersih. Kalau hatinya tidak pernah ada titik hitam terhadap siapapun, dia juga tidak mau mendengar berita jelek terhadap siapapun. Karena ini posisi hatinya bersih, jadi matanya, pandangannya kepada orang lain baik, mendengar berita yang baik, menolak berita yang tidak baik, ucapannya pun yang baik. Kalau ada orang bertanya, dia punya prinsip, bagaimana menurut kamu orang itu bagaimana? Dia pasti menjawab. Kalau dia kenal baik, dia akan menjawab dia orang baik. Kalau dia tidak tahu, dia menjawab saya tidak tahu. Lebih baik diam daripada sebut jeleknya orang. Karena kita semua, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk saya, tidak pernah terlepas dari kekurangan, tidak pernah terlepas dari kejelekan. Kalau kita berusaha menutupi kejelekan orang lain, Allah akan terjamin tertutup kejelekan kita. Jadi siapa orang bertanya sama kita, kalau kita ucapkan yang baik, setahu saya orang ini baik, lebihnya saya tidak tahu. Saya mendengar dia orang begini, orang begitu, maaf, saya tidak mau menggantungkan leher saya di hadapan Allah gara-gara ucapan yang tidak benar. Hati-hati. Saya tidak minta anda membela orang lain berlebih-lebihan, tapi anda punya sikap dan prinsip. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Rasul disebutkan di hadis ini iman kepada Allah dan hari akhir? Karena dia tahu hari akhir bukan cukup hanya iman kepada Allah, karena dia tahu hari akhir ada tanggung jawab nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu ucapkan itu? Apa yang kita mau jawab? Oleh karena itu sengaja Rasulullah membawa kata iman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, supaya kita hati-hati. Tanda iman seorang, sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari pembalasan, berkata yang baik atau diam. Tolong khususnya ayat ini dihayati dan dibacakan. Al-Ahzab ayat 4 dan seterusnya.
Ini ayat ini menjelaskan hati kita, kalbu kita memang dikuasai oleh Allah. Kalau kita merasa hati kita punya kekurangan, punya kelemahan, berarti kita minta tolong siapa? Allah. Kalau kita ingin Allah menghidupkan kalbu ini dengan iman, menghidupkan kalbu ini dengan kebaikan, menjadi betul-betul kalbu yang suci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak perlu menggoda kita. Posisi syaitan sudah jauh untuk mendekati kita supaya goda kita dengan cahaya nurani kalbu, dia tidak berani dekat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, syaitan itu kalau lewat satu jalur, lihat Sayyidina Umar, dia lari. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar datang ke Masjid Sunda Kelapa, syaitannya lari ke sana, mungkin ke Masjid Istiqlal. Dia tak mau datang di tempat jalurnya yang sudah dilewatin oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Padahal kita tahu posisi, kalau kita bicara siapa yang terbaik di antara sahabat, ya jelas Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru Umar radhiyallahu anhu, baru kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Tapi karena Sayyidina Umar punya kelebihan, masing-masing sahabat punya kelebihan. Tidak ada yang sendiri sempurna, tapi masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar ada satu posisi punya kelebihan, di posisi lain Sayyidina Ali punya kelebihan. Oleh karena itu semua sahabat termasuk hamba-hamba Allah yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua baca, radhiyallahu anhum wa radu an. Semua sahabat tanpa kecuali yang sudah diridai Allah Subhanahu wa taala dan telah diridai oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.